Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Kal Haikal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi video media pembelajaran seni budaya dengan materi apa ya? Simak saja video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan terus semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Kal Haikal. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memberi penjelasan pelajaran seni budaya dengan materi gambar ilustrasi. Langsung saja kita simak video ini. Nah, di sini ada peta materinya. Di sini ada 6 peta materi. Pertama, kita akan buka pengertian gambar ilustrasi. Langsung saja. Nah, paragraf pertama, ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, dari penjelasan ini bisa kita tangkap gambar ilustrasi adalah gambar untuk memperjelas ide, cerita atau narasi yang tentu tujuannya agar makin memperjelas, memperindah dan memperkaya cerita itu. Sampai sini paham ya? Langsung saja kita bahas yang paragraf kedua. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Nah, dari penjelasan ini bisa kita tangkap gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini gambar itu bisa berdiri sendiri. Misalnya contoh gambar hewan, yaitu hewan aja. Bisa juga dari gabungan, misalnya ilustrasi di hutan. Nah, itu kan ada gabungan antara hewan dan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya ada orang memancing. Nah, itu kan juga bisa gabungan objek gambar yang disesuaikan dengan cerita, misalnya cerita orang sedang memancing atau orang sedang berpetualang. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya. Teknik manual bisa menggunakan pensil, drawing pen, pulpen atau lainnya yang senyaman kalian. Saya ingin gambar hitam putih atau berwarna. Kembali lagi ke peta materi. Yang kedua ada fungsi ilustrasi. Apa itu ya fungsi ilustrasi? Kita buka saja. 1, 2, 3. Ya, gambar ilustrasi memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, menarik perhatian orang. Sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui tentang isi buku tersebut. Kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Tiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Keempat, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Terakhir, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Nah, di sini sudah paham ya fungsi ilustrasi itu. Pertama, menarik. Kedua, tentu memudahkan. Dan terakhir, agar tampak lebih indah dalam proses cerita itu. Kalau ada ilustrasinya kan lebih tampak indah dan menarik perhatian. Kembali lagi ke peta materi. Ketiga ada tujuan. Nah, selanjutnya ada tujuan ilustrasi. Ya, apa ya tujuan ilustrasi itu? Kita
kita langsung saja buka slide tujuan ilustrasi. Nah, jadi ilustrasi tidak hanya mempunyai fungsi, tapi juga ada tujuannya. Apa saja tujuannya? Pertama adalah ilustrasi bertujuan guna memperjelas informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Kedua, ilustrasi bertujuan untuk memberi berbagai variasi dalam bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, memotivasi, serta para pembaca juga dapat dengan mudah untuk memahami pesan yang disampaikan. Ketiga, ilustrasi bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam mengingat konsep serta gagasan yang disampaikan dengan melalui ilustrasi. Ya, sampai sini udah paham ya tujuan ilustrasi itu. Ayo kita sama-sama semangat belajar agar membuat ilustrasi bagus dan keren. Lanjut lagi, ada jenis-jenis ilustrasi. Ya, pertama ada kartun. Kita langsung saja buka kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Di negara kita Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petro dan Gareng, karya Tatang dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, ini contoh gambar ilustrasi. Ini ada ilustrasi dari kartun Petro dan Gareng dan teman-teman. Nih. Kedua, ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Nah, ini adalah contoh gambar komik. Udah paham ya sampai sini? Kita lanjut lagi, ada karikatur. Apa itu karikatur? Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Ya, ini ada contoh gambar karikatur. Kita lihat sama-sama dan kita pahami. Ini adalah contoh gambar karikatur. Yang keempat ada ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Ya, ini dia contoh gambar ilustrasi karya sastra. Wow, keren ya ini. Kita perhatikan sama-sama. Ini adalah contoh ilustrasi karya sastra. Lanjut lagi, yang terakhir ada vignette. Apa itu vignette? Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, ini adalah contoh gambar vignette untuk mengisi bidang kosong. Nah, biar tidak kosong kita bisa isi gambar ilustrasi ini. Menarik ya. Nah, sampai sini sudah selesai tentang jenis-jenis ilustrasi tadi. Kita udah paham ya. Ya, kita habis belajar tentang jenis-jenis ilustrasi. Selanjutnya kita akan mengulas apa ya? Nah, yang keempat ada unsur gambar ilustrasi. Kita buka saja slide-nya. Unsur gambar ilustrasi pertama ada manusia.
Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Nah, ini adalah contoh gambar manusia. Kita belajar anatomi dan proporsi dari manusia ini agar tidak terlihat kaku ya. Yang kedua ada hewan atau binatang. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Nah, ini adalah contoh gambar hewan, ilustrasi hewan. Kita bisa pahami ya sama-sama. Yang ketiga ada tumbuhan. Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan yang banyak ragam jenisnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana. Nah, ini menggambar tumbuhan secara sederhana dan ini lengkap. Kita bisa lihat contohnya ini. Ini sederhana dan ini secara lengkap atau detail. Yang terakhir ada benda lainnya. Apa ya benda lainnya itu? Benda lainnya adalah banyak benda-benda yang dapat dijadikan ilustrasi seperti benda alam, benda-benda buatan manusia, dan benda imajinasi manusia. Benda-benda yang digambar dalam ilustrasi ini pada umumnya digunakan sebagai penghias atau pelengkap gambar. Nah, ini adalah contoh benda-benda lainnya untuk penghias dan pelengkap gambar. Sampai sini udah paham ya unsur gambar ilustrasi. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan terakhir benda lainnya. Kita kembali lagi. Terakhir ada proses gambar ilustrasi. Apa saja ya proses gambar ilustrasi itu? Kita buka saja. Nah, beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Pertama, tentu kita harus menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Kedua, kita menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat, misalnya gambar komik, karikatur, atau apa, sesuai ide kita ya. Ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Terakhir, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, di sini ada contoh gambar ilustrasi. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi. Ini ada kegiatan sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini ada SD, SMP, sampai SMA. Ya, sampai sini sudah selesai video saya saat ini tentang gambar ilustrasi tadi. Kita terus semangat belajar dan berkarya ya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.